Keinformasi emiten pemirsa PT Adikarya Persero Tbk atau ADI berhasil mengantongi nilai kontrak baru sebesar 2,7 triliun rupiah hingga Mei 2025. Persero mengaku capaian tersebut memperlihatkan progres positif meski sebelum sepenuhnya mencapai target tahunan perseroan. Dikutip dari keterangan perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, PT Adikarya Persero Tbk berhasil mengantongi nilai kontrak baru sebesar 2,7 triliun rupiah hingga Mei 2025. Perolehan kontrak baru perseroan berasal dari BUMN dan BUMD sebesar 70%, pemerintah berkontribusi 22%, serta swasta 7%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kontrak berasal dari BUMN hanya 10%, 70% dari pemerintah, dan swasta 20%. Corporate Secretary PT Adikarya Persero Tbk Rozi Sparta menyampaikan, capaian tersebut memperlihatkan progres yang terus bergerak ke arah positif meskipun belum sepenuhnya mencapai target tahunan yang ditetapkan perseroan. Perseroan senantiasa mengoptimalkan peluang dari peningkatan anggaran Kementerian PUPR serta dari sektor BUMD dan BUMN serta swasta untuk mengakselerasi perolehan proyek-proyek baru. Perseroan menambahkan proyek besar yang diraih antara lain Coal Handling Facility in Pit Bangko di Sumatera Selatan dan dermaga integrasi terminal di Sumatera Barat. Sementara itu terkait dengan kinerja hingga akhir Maret 2025 masih tertekan dengan perseroan membukukan pendapatan bersih 1,68 triliun rupiah atau turun 36,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di 2,63 triliun rupiah. Sementara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 316,59 juta rupiah melemah 96,88% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham ADI juga mengalami penguatan signifikan pemirsa di atas 6%, di mana secara intraday sempat ke 252. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda dibuka pada pagi tadi di zona hijau di 236. Beberapa menit pasca pembukaan, saham ADI sempat mengalami penguatan terbatas pemirsa di 234. Lanjutkan penguatan di 244, intraday tertinggi hari ini di 252. Pada pukul 12 sesi pertama, penguatan terbatas di 246 dan kembali melanjutkan penguatan di 248. Beberapa menit jelang penutupan, 248 masih mampu dipertahankan, menguat di 6,90%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham ADI dalam beberapa bulan terakhir. Grafis selanjutnya di perdagangan awal Januari masih diperdagangkan di 228, Februari di 216, Maret mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke posisi di bawah 200-an, 160, April melesat ke 292, Mei Juni penguatan lebih ke arah terbatas dan Juli mencoba untuk bangkit kembali. Grafis selanjutnya, saham-saham atau valuasi saham maksud kami dari ADI dengan beberapa indikator yang ada. Ya, grafis selanjutnya ada price to earning ratio di 1633,25 kali, PSR-nya di 0,31 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali di 0,23 kali, dan PCFR minus di 2,18 kali. Kita beralih ke informasi emiten selanjutnya pemirsa, di mana PT XL Smart Telecom Sejahtera dengan kode saham EXCL telah mendapatkan penghargaan IDX Channel Anugerah ESG 2025 kategori sektor infrastruktur kelistrikan dan juga telekomunikasi. Perseroan selalu berupaya dalam mendorong penerapan ESG dengan teknologi jaringan ramah lingkungan untuk mendukung kualitas layanan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk mendapatkan penghargaan IDX Channel Anugerah ESG 2025 kategori sektor infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi. XL Smart dinilai berhasil menjalankan inisiatif ESG terpadu menuju bisnis telekomunikasi berkelanjutan. Head of Sustainability XL Ratu Omoyo mengatakan, saat ini perseroan tetap fokus dalam mendorong penerapan teknologi jaringan yang ramah lingkungan untuk mendukung kualitas layanan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan dari berbagai sektor.
serta lebih menekankan keterlibatan internal dalam mewujudkan ESG sebagai budaya, tidak hanya di level brand, melainkan dari seluruh karyawannya. Salah satu yang menjadi fokus adalah bagaimana bisa memberikan teknologi-teknologi yang lebih hijau, sehingga network yang kita berikan tetap dengan kualitas yang sangat baik, tapi menggunakan teknologi-teknologi yang lebih hijau. Jadi greener technology mengganti beberapa perangkat, terutama untuk di network, menjadi yang greener technology, termasuk juga pengurangan dekarbonisasi dari berbagai sektor, juga termasuk salah satu fokus yang kita jalankan saat ini. Perseroan berharap penghargaan IDX Channel Anugerah ESG ini dapat menjadi pemicu semangat karyawan dalam melanjutkan transformasi telekomunikasi keberlanjutan. Jakarta, Ricky Anwar di IDX Channel. Beralih ke informasi komoditas, harga batubara akhirnya bangkit usai melemah dalam 3 hari beruntun. Harga emas turun dalam di tengah sentimen tarif dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara harga minyak mentah turun tipis, menanti rilis resmi data cadangan minyak mentah Amerika Serikat. Harga batubara akhirnya bangkit setelah ambruk 3 hari beruntun. Harga batubara menguat ditopang permintaan batubara termal di China yang mulai meningkat di musim panas yang mendorong pembangkit listrik menggunakan lebih banyak batubara. Merujuk Refinitiv, harga batubara di perdagangan Selasa waktu setempat ditutup menguat 1,69% di 111,6 dolar Amerika per ton. Penguatan ini memutus tren buruk harga batubara yang melemah 3,72% dalam 3 hari terakhir. Harga emas dunia terkoreksi dalam di tengah optimisme atas kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dengan mitra dagang. Di Selasa, harga emas dunia anjlok 1,04% di level 3.300,44 dolar Amerika per troy ounce. Bahkan di perdagangan intraday, harga emas sempat turun ke level 3.200 dolar Amerika per troy ounce. Harga penutupan di Selasa adalah terendah sejak 27 Juni 2025. Sementara di Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,08% di 3.303,18 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak cenderung stabil di Rabu pagi waktu Asia setelah rally 2 hari. Pasar kini menanti rilis resmi data cadangan minyak mentah Amerika Serikat dan arah kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang terus memicu ketegangan global. Per pukul 9:40 waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah Brent tercatat 69,97 dolar Amerika per barel, turun tipis dari penutupan sebelumnya di 70,15 dolar Amerika per barel. Sementara minyak WTI Amerika Serikat berada di 68,11 dolar Amerika per barel, melemah dari posisi Selasa di 68,33 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikut update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,04%, tipis saja di level 68,36 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,2% di 14.991,38 dolar Amerika per metric ton. Emas juga melemah di 0,53%, kembali meninggalkan level 3.300-an, tepatnya di 3.299,20 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman September 2025 menguat di 0,31%, masih bertahan di atas level 4.000-an, tepatnya di 4.162